Oke, baik teman-teman. Sebelumnya terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nafal Rizik dengan email 1A023005. Di sini saya akan mengerjakan soal luas dari mata kuliah dinamika populasi. Ya, di sini saya sudah menyiapkan datanya untuk kemudian diolah, dan juga ada beberapa yang sudah saya siapkan untuk tempatnya sehingga nanti mempermudah dalam pengisian dan pengolahan data. Oke, langkah pertama dari data tersebut kita akan mencari jumlahnya, teman-teman. Jumlah sama dengan, lalu kemudian sum, klik 2, lalu kita tarik, teman-teman, enter. Kita mendapatkan jumlah yang pertama. Baik, ini dihapus saja. Kemudian rata-rata, teman-teman. Rata-rata kita pakai average. Klik 2 sama, kita dan enter. Top rata-rata kita mendapatkannya. Sama perlakuannya, kita tinggal tarik ke samping. Untuk ini kita hapuskan saja. Baik, selanjutnya kita akan mencari nilai maksimal sama dengan max. Sama perlakuannya sampai dari 2020 sampai 2025. Enter. Oke. Lalu kemudian untuk min sama, kita sama dengan min, lalu kemudian kita tarik, enter, teman-teman. Oke, kita mendapatkan hasil minnya. Lalu kemudian kita tarik. Baik, teman-teman, kita sekarang sudah mendapatkan jumlah rata-rata, max, dan nilai min. Kemudian kita akan cari total produksi, teman-teman. Total produksi itu kita jumlahkan, ya teman-teman, dari ketiga alat tangkap. Bagaimana caranya? Itu dari ini, rawai ditambah dengan chillnet ditambah dengan pancing. Kita akan mendapatkan hasilnya, teman-teman. Dan ini kita tarik sampai sini. Nah, seperti itu. Kita sudah mendapatkan total produksi. Lalu kemudian ada total upaya. Total upaya di sini perlakuannya bersama, tapi kita ganti dengan upaya. Upaya dari tiap-tiap alat tangkap seperti rawai ditambah dengan chillnet, lalu ditambah dengan pancing. Kita enter, teman-teman. Oke, kita di sini dapat nilai dari total upaya. Oke, kita sudah mendapatkannya. Kemudian yang dilakukan setelah ini adalah ini, teman-teman. Kita akan mencari standarisasi upaya, ya, dari ketiga alat tangkap. Oke, baik. Di sini yang pertama caranya adalah sama dengan produksi dibagi dengan upaya produksi dibagi dengan upaya produksi, enter.
Oke, kita menemukan 0,75 sekian. Lalu kemudian kita tarik ke bawah. Sama halnya untuk chillnet, sama dengan produksi dibagi dengan upaya produksi. Kita akan mendapatkan hasilnya, teman-teman, ya. Oke. Lalu selanjutnya adalah pancing, teman. Pancing di sini, yaps, sama seperti ini, sama dengan produksi dibagi dengan upaya produksi. Oke, kita mendapatkan hasil pancing. Kita merahkan ya teman-teman, karena pancing ini merupakan alat yang paling efektif untuk menangkap gitu, kalau dilihat dari Rawai dan juga dari chillnet. Oke, selanjutnya kita akan mencari jumlah. Jumlah ini didapatkan dari sum. Kemudian kita langsung tarik saja di sini. Baik, di sini kita mendapatkan jumlah dari Rawai. Kemudian untuk mencari dari chillnet dan pancing, kita tinggal tarik ke bawah, tarik ke samping, teman-teman. Oke, teman-teman, di sini kita akan mencari fishing power index. Fishing power index di sini itu sama, teman-teman, hampir sama formatannya, namun berbeda caranya. Untuk yang fishing power index Rawai itu dari Rawai dibagi dengan pancing, standarisasi maksud saya. Oke, baik. Untuk chillnet pun sama, teman-teman. Chillnet dibagi dengan pancing, ya. Bentar. Kemudian kita tarik ke bawah. Nah, lalu kemudian untuk pancing di sini, pancing dibagi pancing lagi, maka hasilnya jadi 1. Oke, gini ya teman-teman. Kemudian kita tinggal cari jumlahnya, sama seperti yang tadi kita sum. Ya, oke. Kemudian enter. Kemudian kita tarik ke samping, maka akan mendapatkan jumlah dari fishing power index dari setiap alat tangkap seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya di sini adalah, teman-teman, kita akan mencari alat tangkap standar. Di sini itu menggunakan catch, teman-teman. Catch itu dari total produksi. Caranya adalah sama dengan ya sudah. Lalu kita klik, lalu kemudian enter. Maka kita akan mendapatkan total produksinya. Catch-nya maksud saya. Oke, selanjutnya kita akan mencari Rawai, teman-teman. Di sini untuk mencari Rawai itu sama dengan upaya produksi dari Rawai, berarti upaya produksi. Kemudian rumusnya adalah dikali
dikali teman-teman, oke, dikali dengan Fishing Power Index. Udah di enter teman. Oke, kita mendapatkan datanya di sini. Tinggal kita tarik. Nah, kita akan mendapatkan datanya seperti itu. Untuk Gillnet pun sama. Untuk Gillnet kita sama. Caranya sama dengan upaya dari Gillnet. Nah, kemudian dikali. Ya, dikali dengan Fishing Power Index. Setelah itu kita tarik ke bawah sampai 2025. Sama dengan pancing, sama dengan upaya dikali dengan mana tadi, ini, enter. Oke, dari sini kita mendapatkan hasilnya teman-teman untuk alat tangkap pancing seperti itu. Lalu selanjutnya di sini kita akan mencari effort. Untuk effort sendiri di sini kita mencarinya dari mana? Effort itu dari total. Ya, total. Ini Rawai ditambah Gillnet tambah pancing. Oke. Terus kemudian total CPUE. Total CPUE itu sama teman-teman. Nah, di sini total CPUE itu bukan total CPUE ya. Jadi bingung ya. Oh, CPUE. CPUE itu dari cat. Nah, sama dengan ini belum ada. Sama dengan cats dibagi dengan effort. Nah, kita mendapatkan hasilnya teman-teman. Kemudian kita tinggal tarik ke bawah. Baik, untuk CPUE sudah, kita tinggal ke CPUE plus 1 CPUE. Di sini untuk mencari ya nilai dari CPUE plus 1 CPUE itu CPUE bawah. Mohon maaf, agak ngelag ya. Dibagi dengan CPUE atas. Kemudian enter. Ya, oke. Sama teman-teman. Kemudian untuk dari len CPUE itu sama dengan len CPUE tutup kurung enter.
ke bawah. Baik, kita sudah mendapatkan dari hasilnya di sini. Ya, kemudian bentar, ini dimerahkan terlebih dahulu. Oke, selanjutnya kita akan ke data analyze. Ke data, lalu kemudian data analyze. Nah, di sini kita akan ke regresi. Oke. Nah, di sini sudah muncul teman-teman untuk tampilan pengambilan data untuk regresi. Nah, kita input dulu teman-teman untuk yang rank rank. Kita input dari CPU E1. Terus untuk yang input X range itu dari effort total sama CPU. Baik, di sini sudah ya teman-teman. Kita ke output range. Kita taruh di sini saja. Untuk output rank kita taruh di mana ya? Ini deh, kita taruh di sini teman-teman. Baik, kita sudah mendapatkan dari hasil regresinya teman-teman. Selanjutnya kita cari A, B, C teman-teman. Sebentar, kita belum menyiapkan A, B, C, R, Q, K. Baik, untuk yang data A itu sama dengan intercept ya. Ini untuk interceptnya. Kemudian untuk yang B, itu X variable 2, yang kedua yang ini. Untuk yang C itu berarti X variable 1. X variable 1. Enter. Lalu kemudian kita ke R itu dari intercept. Sama ya? Oh, sama ya. Dari intercept. Lalu kemudian yang Q itu dari C, nilai C. Oke. Terus yang K itu dari rumus sama dengan A dibagi dengan dalam kurung
C dikali B. Kita akan cari MSY, teman-teman. Kita taruh di sini saja, teman. Untuk MSY, cara carinya adalah kita menggunakan rumus MSY sama dengan dalam kurung R dikali dengan K. Dibagi dengan total. Oke, kemudian MSY-nya sudah, kemudian kita ke FMSY. Untuk ke FMSY sendiri itu rumusnya sama dengan R kemudian dibagi dalam kurung 2 kali Q tutup kurung, enter. Untuk FMSY, lalu kemudian kita CTP. CTP sendiri di sini rumusnya mohon maaf teman-teman. Rumusnya itu adalah 80/100 dikali dengan MSY, enter. Oke, terus sini tingkat pemanfaatan. Kita cari tingkat pemanfaatannya, teman-teman. Di sini sama dengan total produksi kita total produksi ini, kemudian dibagi MSY dikali 100. Sini dikasih dolar. Oke, coba dulu ya. Oke, 1 6. Kayak ini sudah. Sekarang kita bikin grafiknya. Grafiknya kita bikin di mana ya? Kita bikin di sini aja, di atasnya.
Cara bikin grafiknya dari sebentar, CPUE di blok. Lalu kita ke scatter. Salah. Lalu kita ke scatter yang versi 2. Bentar. Kita tarik ke sini dulu. Oke. Selanjutnya kita ke aksis title. Kita hidupkan terus thread line sama chart. Oke, udah. Kemudian title kita tulis dengan CPUE tahunan. Di sini untuk yang bawah itu ditulis tahun. Untuk yang sebelah sini teman-teman, kita tulis CPU total. Baik, ini udah selesai. Kemudian kita tinggal cari box. Kita bikin ininya dulu ya teman, analisisnya. Data. Kemudian regresi. Nah, untuk ini kita ganti ke len CPUE. Iya. Lalu kemudian yang input X to effort. Oke. Kemudian kita ke sini saja ya teman-teman. Kita taruh di samping sini saja, tidak apa-apa. Baik, bismillahirrahmanirrahim.
nggak bisa ya. Untuk yang ini kita cek dulu teman-teman. Input X range tuh. Kok nggak bisa ya? Bentar, effort total effort. Kok nggak bisa ya? Sini aja deh. Oke, di sini sudah keluar teman-teman, tadi ada kesalahan. Kita sudah mendapatkan ya, lalu setelah itu kita sudah mendapatkan dari nilainya. Kemudian kita akan memasukkan ke ini, kita akan melakukan untuk menemukan nilai intercept, slope, MSY dan yang lainnya. Oke, langsung kita akan masukkan datanya. Intercept, masuk, slope. Untuk slope bawahnya intercept, berarti ini sama dengan ini. Lalu kemudian untuk MSY sama dengan min dikali intercept terkurung yes. Baik, kemudian kita ini caranya adalah sama dengan MSY dikali dengan 80 per 100. Kemudian kita akan menemukan tingkat pemanfaatan, yaitu total produksi. Kita sama dengan total produksi lalu bagi MSY. Mohon maaf, bukan dolar itu, paket. Pakai sepakat. Habis itu kasih dolar. Dua ke 4 6. Oke, udah 6. Yang selanjutnya kita bikin di sini teman-teman, di sini aja total cost
cost sendiri itu kita harus menentukan teman-teman, dari tiap-tiap dari setiap alat tangkap ya. Ini rawai, lalu kemudian ini ada gillnet, lalu kemudian ada pancing. Baik, di sini caranya adalah kita hitung biaya ya. Itu 40 dikali dengan 3, mana 3 dikali 3 sama teman-teman. Untuk ini biaya dikali dengan 3, lalu kemudian alat pancing. Kenapa sih 3 teman? Kalau ini ya, kenapa 3 ya? Karena alat tangkapnya ada 3, jadi kita menggunakan biaya yang ini 3 kali 3. Baik, kemudian dari sini kita akan mendapatkan total cost-nya ya teman-teman. Sini saja ya biar tidak bingung. Total cost itu total cost ya, total cost atau TC itu sum kemudian ini diblok saja teman-teman, lalu dikali 6, maka akan ketemu hasilnya total costnya sekian ya. Ini kita akan mencari keuntungan bersih, tapi untuk keuntungan bersih itu kan rumusnya total penerimaan dibagi dengan total cost ya. Karena kita di sini baru punya total cost, belum punya total penerimaan. Oleh karena itu kita akan membuat total penerimaan dulu, yang dimana total penerimaan itu ya, total penerimaan itu rumusnya adalah total produksi dikali dengan harga. Enter. Baik, kita di sini udah dapat ininya ya, dari total penerimaan. Selanjutnya kita akan mencari keuntungan bersih, yang dimana untuk keuntungan bersih sendiri itu ada di apa tadi, total penerimaan dikurangi cost. Ini dikurangi total costnya. Oke, untuk di sini untuk yang pancing itu adalah apa ya, alat tangkap yang direkomendasikan karena
ini paling stabil teman-teman. Mana dari tadi datanya itu menunjukkan bahwasanya untuk yang pancing itu standarisasinya juga bagus karena stabil dan optimal gitu. Maka direkomendasikan untuk menggunakan alat tangkap pancing dibandingkan dengan rawai ataupun jilnet. Lalu kemudian untuk metode ini lebih bagus menggunakan Fox karena dilihat dari nilai multiple dan R-square nya itu mendekati 1, yang mana jika mendekati 1 berarti akan semakin baik. Oke, cukup sekian, terima kasih.